Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, hari ini kita akan memulai perkuliahan secara online untuk mata kuliah Hukum Laut Internasional kelas D dan kelas I. Dan khusus untuk pertemuan kali ini adalah sebagai bentuk kelas online pengganti minggu yang lalu tanggal 9 Maret untuk kelas D dan tanggal 10 Maret untuk kelas I. Nah, saya akan menerangkan materi yang berhubungan dengan sejarah perkembangan hukum laut internasional yang akan saya mulai dari abad Romawi kuno, kemudian abad pertengahan sampai nanti di awal sebelum pembentukan UNCLOS 1982. Saya akan mulai materi pertama, teman-teman. Oke, kenapa pentingnya pengaturan mengenai hukum laut internasional? Seperti yang kita ketahui bahwa laut sudah dimanfaatkan sejak zaman dulu, zaman Romawi kuno bahkan, dan ini digunakan sebagai jalur pelayaran. Kemudian juga laut juga merupakan menyimpan sumber daya perikanan. Selain itu juga ada kekayaan alam dan berhubungan dengan pelayaran juga ini merupakan jalur perhubungan yang menghubungkan antar bangsa. Dan masih banyak lain manfaat dari laut itu sendiri. Kemudian, lahirnya hukum laut internasional publik tadi sudah saya terangkan di awal, akan kita bagi menjadi 3 masa sebelum tahun 1930, kemudian antara kurun waktu 1930 sampai 1958, ini sudah ada pengaturan mengenai hukum laut, yaitu UNCLOS 1958, dan selanjutnya periode antara tahun 1960 sampai 1982. Sebelum tahun 1930, pembahasan lebih banyak akan saya sampaikan mengenai konsep-konsep berkenaan dengan hukum laut, lalu lebar laut teritorial sebagai bagian dari wilayah negara, kemudian upaya penetapan lebar laut teritorial dan upaya penyeragamannya. Jadi ada unifikasi dalam pengaturan hukum laut internasional. Kemudian tahun kurun waktu antara 1930 sampai 1958 sudah mulai ada penyeragaman di antara negara-negara seiring dengan banyaknya munculnya negara-negara baru. Kemudian ada perkembangan secara teknologi, misalnya dalam continental shelf, pengaturan dalam landas kontinen. Lalu kurun waktu 1960 sampai 1982, yaitu dengan ditandatanganinya UNCLOS ketiga tahun 1982 dan pembagian wilayah laut. Oke, saya akan mulai dari yang pertama dulu. Masa sebelum tahun 1930. Bagaimana pengaturan mengenai wilayah laut? Sebelumnya teman-teman, kita sebagai bangsa maritim, wilayah Indonesia 2/3-nya adalah merupakan wilayah laut dan 1/3 adalah wilayah daratan. Menilik sedikit sejarah bahwa sebetulnya nenek moyang kita pun sudah menguasai wilayah laut. Kita kenal ada suku Bugis, kemudian kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit yang sampai menguasai wilayahnya tidak hanya di Nusantara tapi juga sampai ke Madagaskar, dan itu pun juga melalui pelayaran di laut. Tetapi yang menjadi kekurangannya adalah karena tidak ada manuskrip yang mencatatkan lebih rinci
mengenai pelayaran yang sudah dilakukan oleh suku-suku maritim yang ada di Indonesia. Sehingga apa yang saya sampaikan hari ini adalah fokus pada perkembangan hukum laut internasional yang ada di dan praktek-praktek yang ada di wilayah negara-negara di kawasan Eropa. Mulai dari kerajaan Yunani, Fonesia, dan Rhodesia. Jadi laut Rhodesia waktu itu dikuasai oleh kerajaan-kerajaan yang ada di kawasan Laut Tengah atau Mediterania. Nah, akan tetapi kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Laut Mediterania itu sebetulnya juga di bawah kekuasaan dari kerajaan Romawi. Dan kerajaan Romawi sebetulnya bukan menguasai dalam artian adalah kedaulatan di Laut Mediterania. Tetapi penguasaan oleh Romawi di Laut Mediterania itu adalah untuk menjaga wilayah laut, terutamanya ada di Laut Tengah, terbebas dari bajak laut. Karena sebelum-sebelumnya sudah sering sekali terjadi pembajakan yang dilakukan oleh bajak laut di sekitar Laut Mediterania. Sehingga waktu itu Romawi untuk mengamankan wilayah lautnya dan tentunya juga memberikan perlindungan kepada kerajaan-kerajaan di bawah penguasaannya, Romawi bertindak memberikan pengamanan di Laut Tengah. Sebetulnya, jadi Laut Tengah itu sebetulnya adalah laut tertutup, jadi seperti danau besar yang itu dikuasai oleh Romawi. Akan tetapi meskipun itu di bawah penguasaan Romawi, tetapi kerajaan-kerajaan kecil ini dapat memanfaatkan wilayah lautnya. Jadi terbuka bagi semua kerajaan-kerajaan. Dan kita kenal dengan istilah res communis omnium. Hak bersama seluruh umat. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa tujuan penguasaan Romawi atas wilayah lautnya adalah membebaskan dari bahaya bajak laut yang mengganggu keamanan pelayaran. Tidak menutup akses bagi kerajaan-kerajaan kecil yang di bawah naungan Romawi untuk memanfaatkan wilayah laut di Mediterania. Nah, sehingga kita bisa katakan bahwa sebetulnya laut yang dikuasai oleh Romawi itu bebas, terbuka untuk semua orang. Lawan dari res communis omnium atau hak bersama umat manusia adalah res nullius. Res nullius itu berakar dari prinsip yang ada di Romawi juga, jadi kepemilikan, okupasinya. Jadi kalau seandainya res communis omnium itu hak bersama seluruh umat, maka res nullius itu adalah kepemilikannya. Jadi okupasi kepemilikan secara keperdataan yang ada di prinsip-prinsip di dalam hukum Romawi. Jadi laut bisa dimiliki bagi siapa saja yang menguasai dengan cara mendudukinya. Tetapi ingat sekali lagi bahwa sebetulnya penguasaan Romawi atas wilayah laut yang ada di Mediterania, tujuan utamanya adalah membebaskan dari bajak laut. Kerajaan-kerajaan kecil boleh memanfaatkan wilayah laut di Laut Mediterania. Kemudian, pada masa abad pertengahan ditandai dengan runtuhnya Imperium Romawi. Setelah Imperium Romawi mulai runtuh, kerajaan-kerajaan yang di bawah naungan Romawi kemudian melepaskan diri dari penguasaan Romawi. Mendirikan kerajaan-kerajaan kecil-kecil dan ini merupakan cikal bakal dari negara-negara dalam pengertian yang modern. Runtuhnya Imperium Romawi, muncul negara-negara di sekitar Laut Tengah yang mengklaim sebagian laut yang berbatasan dengan pantainya. Jadi tadi Romawi runtuh, kemudian negara-negara kecil muncul menjadi negara-negara baru, kerajaan kecil muncul menjadi negara baru, kemudian mengklaim wilayah laut yang ada di sekitar
pantai mereka. Antara lain, di antaranya ada 3, yaitu Venesia yang mengklaim Laut Adriatik. Kemudian ada Genoa yang mengklaim Laut Liguria. Ada juga Pisa yang mengklaim Laut Terenia. Jadi ini 3 di antaranya kerajaan-kerajaan kecil yang melepaskan diri dari Romawi, membentuk negara, dan mengklaim wilayah pantainya. Sebetulnya teman-teman, penguasaan wilayah laut oleh kerajaan-kerajaan kecil ini dimaksudkan adalah yang pertama karena bertujuan untuk karantina, perlindungan kesehatan. Jadi waktu itu ada wabah tipes, kemudian untuk membatasi penularan tersebut sehingga dilakukanlah karantina di wilayah laut. Apalagi tujuannya juga untuk bea cukai, pencegahan penyelundupan barang-barang tentunya. Dan yang terakhir adalah pertahanan dan netralitas. Jadi tidak hanya menguasai wilayah laut, menguasai wilayah darat, tetapi juga menguasai wilayah laut, tujuannya untuk pertahanan dan netralitas. Lalu, karena seringnya terjadi peperangan, timbul daerah netralitas yang diukur kemampuan negara pantai untuk menguasai senjata dari darat. Jadi, yang awalnya ini adalah sebagai bentuk pertahanan dari serangan negara-negara lain, kerajaan-kerajaan lainnya, sehingga mereka sudah mengunci beberapa wilayah laut sebagai bagian dari wilayah mereka, pantai mereka. Kemudian mereka juga sudah mengembangkan sistem persenjataan dari darat tentunya. Inilah nanti di kemudian hari kita kenal dengan penarikan lebar laut teritorial dengan menggunakan metode tembakan meriam. Selanjutnya, karena tadi runtuhnya Romawi, ada kerajaan-kerajaan baru yang muncul menjadi negara-negara, mengakibatkan laut tidak lagi menjadi res komunis, menjadi milik bersama umat manusia, tetapi sudah ada klaim dari negara. Laut bukan lagi milik bersama karena adanya klaim sepihak dari negara-negara tersebut. Klaim status laut antar negara, jadi Romawi waktu itu juga ada ahli hukumnya yang kita sebut dengan postglasator, para ahli hukumnya yang membuat aturan-aturan yang berhubungan dengan pemanfaatan wilayah laut. Di antaranya, 2 di antara para ahli hukum laut itu adalah Bartolus dan Baldus. Bagaimana Bartolus memandang wilayah laut? Jadi menurut Bartolus, dengan dasar teoritis klaim kedaulatannya, membagi wilayah laut itu menjadi 2. Teman-teman, mungkin ini nanti akan saya keluarkan ketika ujian. Bartolus membagi wilayah laut menjadi 2, yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara pantai dan di luar kedaulatan negara pantai. Atau dengan kata lain di luar laut yang bebas dari kekuasaan dan kedaulatan siapapun. Inilah yang di kemudian hari kita kenal ada laut teritorial dan laut bebas. Jadi sekali lagi menurut Bartolus membagi wilayah laut menjadi 2, yaitu wilayah laut yang merupakan kedaulatan negara pantai, berada di bawah kedaulatan negara pantai, dan yang kedua adalah di luar kedaulatan negara pantai. Dengan kata lain, ada yang disebut dengan laut teritorial dan laut bebas. Ahli hukum laut yang lain, Baldus agak sedikit berbeda dengan Bartolus dalam membagi wilayah laut. Menurut Baldus, wilayah laut itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu wilayah laut untuk kepemilikan, jadi pemilikan dari laut. Yang kedua, pemakaian daripada laut. Dan yang ketiga adalah yurisdiksi atas laut dan wewenang perlindungan kepentingan di laut. Pemilikan dari laut, kalau sekarang kita kenal dengan laut teritorial.
Kemudian pemakaian daripada laut, bisa kita ketahui bahwa ini mungkin bisa saja ini adalah wilayah laut yang kita kenal dengan zona ekonomi eksklusif. Kemudian yurisdiksi atas laut dan wewenang perlindungan kepentingan-kepentingan laut. Nanti di dalam UNCLOS 1982 kita tahu ada yang disebut dengan jalur tambahan atau continuous zone. Kemudian tindakan sepihak negara atas penggunaan laut digolongkan menjadi 3 sehingga secara garis besar. Karena alasan sumber kekayaan perikanannya, tentunya melindungi sumber daya perikanan, kemudian proteksi tadi, menghindari serangan dari negara-negara lain, pertahanan dan keamanan, kemudian bea cukai, serta untuk komunikasi. Tadi, karena ada perkembangan kerajaan muncul, lalu berusaha untuk menutup wilayah laut mereka karena alasan-alasan karantina, bea cukai, kemudian pertahanan dan netralitas, muncul konsep bahwa laut itu ternyata bisa dimiliki atau kita kenal dengan istilah Mare Clausum atau konsep laut tertutup. Eropa muncul negara-negara baru. Nah, permasalahannya teman-teman, ketika abad pertengahan, manakala Konstantinopel kemudian dikuasai oleh Turki, Istanbul yang itu merupakan pusat perdagangan kemudian dikuasai oleh Turki, Kekaisaran Turki, mengakibatkan putus jalur tersebut. Nah, karena adanya peristiwa ini, akhirnya negara-negara yang ada di kawasan Eropa yang memang sangat menggantungkan pada beberapa sumber pangan mereka, sumber rempah-rempah mereka yang itu asalnya dari timur, mereka berusaha untuk mencari sumber asal dari rempah-rempah tersebut. Jadi sebetulnya perang salib yang mengakibatkan Istanbul akhirnya dikuasai oleh Turki ini pun memberikan perkembangan tersendiri dalam hukum laut internasional. Nah, ada 2 negara besar yang berusaha untuk mencari sumber rempah-rempah tersebut, yaitu Portugis dan Spanyol. Portugis dan Spanyol sama-sama melakukan ekspansi wilayah lautnya. Nah, karena ada ekspansi yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol ini, agar tidak terjadi perebutan wilayah yang mereka kuasai, wilayah pelayaran, akhirnya muncullah piagam Intercaetera. Jadi teman-teman, Portugis yang berhasil kemudian datang ke Maluku, Maluku sebagai salah satu sumber rempah yang memang itu dibutuhkan oleh negara-negara yang ada di kawasan Eropa, tetapi jalurnya berbeda. Jadi kalau Portugis itu melewati Samudra Atlantik, kemudian nanti sampai ke Tanjung Harapan yang ada di Afrika Selatan, kemudian masuk ke India, lalu masuk ke Maluku. Jadi di sebelah timur. Kemudian sementara itu Spanyol ekspansi wilayah lautnya melewati laut Samudra Pasifik. Samudra Pasifik, kemudian dari Samudra Atlantik, kemudian mereka melewati negara-negara yang ada di bagian selatan Amerika. Lalu kemudian masuk ke Samudra Pasifik, sampailah ke Maluku. Nah, karena ada klaim yang mereka lakukan bahwa dengan wilayah jalur pelayaran ini, mereka mengklaim ini adalah wilayah laut mereka, baik Spanyol maupun Portugis. Supaya tidak terjadi konflik di antara kedua negara ini, antara Spanyol dan Portugis, akhirnya waktu itu Paulus Alexander kemudian membagi wilayah laut. Jadi Paus Alexander ke-16 kemudian membagi wilayah bumi, membagi bumi ini, bola dunia ini menjadi 2 bagian. Bagian barat
dikuasai oleh Spanyol, kemudian bagian timur itu dikuasai oleh Portugis. Nah, ini dibuat di dalam Piagam Intercaetera. Jadi Piagam Intercaetera yaitu pembagian seluruh wilayah lautan dan samudra di dunia antara Portugis dan Spanyol tahun 1493 oleh Paus Alexander ke-16. Dan yang menjadi titik pangkalnya itu adalah Kepulauan Azores. Jadi Kepulauan Azores sebagai titik dasarnya, kemudian nanti 400 mil laut dari Kepulauan Azores sebelah barat dinyatakan miliknya Spanyol, sementara sebelah timur dari Kepulauan Azores dinyatakan sebagai miliknya Portugis. Nah, piagam tersebut melarang pihak lain untuk melakukan pelayaran tidak berlaku di benua Eropa. Jadi teman-teman silahkan membayangkan bola dunia kemudian dibagi menjadi dua. Dari Kepulauan Azores sebelah barat Kepulauan Azores 400 mil adalah miliknya Spanyol, sementara 400 mil dari Kepulauan Azores adalah miliknya Portugis. Klaim ini tidak diberlakukan bagi wilayah laut di bagian utara Eropa. Jadi tidak berlaku di lautan utara benua Eropa. Karena adanya klaim domino maris. Sekali lagi teman-teman, Paus Alexander ke-16 membagi wilayah laut menjadi dua, menjadi wilayah bagian barat Kepulauan Azores miliknya Spanyol, bagian timur Kepulauan Azores miliknya Portugis. Tetapi ini tidak berlaku bagi wilayah laut di bagian Eropa, bagian utara Eropa. Karena adanya klaim domino maris oleh Denmark yang diikuti oleh Inggris juga. Sekali lagi, jadi domino maris ini tidak memberlakukan pembagian wilayah laut untuk Portugis dan Spanyol karena domino maris itu diklaim miliknya Denmark dan Inggris. Kerajaan Denmark bertujuan pengaturan pelayaran, perikanan, dan pemberantasan bajak laut. Sementara untuk kerajaan Inggris ada Raja Charles II yang menyatakan laut sekitar Inggris sebagai miliknya King's Chamber dengan cara pengukuran batas yang menggunakan garis lurus yang ditarik dari ujung ke ujung kepulauan Inggris. Nah, klaim domino maris oleh Inggris dengan membatasi wilayah laut dan melarang kapal-kapal nelayan asing masuk ke wilayah Inggris, tetapi mereka justru menyuruh nelayan-nelayan mereka untuk sampai nanti berlayar ke perairan yang ada di sekitaran Norwegia dan Denmark. Jadi mereka melarang kapal asing masuk wilayah laut mereka, tetapi mereka justru menyuruh nelayan-nelayan mereka sampai nanti ke perairan yang dekat dengan Norwegia dan Denmark. Ini teman-teman, sehingga menjadi laut tertutup tentunya sudah tidak lagi menjadi laut terbuka. Laut bebas dilayari oleh siapapun, freedom of navigation yang awalnya seperti itu menjadi doktrin laut tertutup, menjadi laut tertutup. Sementara itu teman-teman, kalau tadi Inggris, kemudian Denmark, Portugis, Spanyol, khususnya Denmark dan Inggris yang menutup wilayah lautnya, kemudian Portugis dan Spanyol yang mengekspansi wilayah pelayaran mereka, ini menimbulkan suatu kecemburuan tersendiri bagi negara-negara Eropa lainnya, terutama adalah Belanda. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa ternyata laut klaim yang dilakukan oleh negara-negara tersebut tentunya merugikan negara-negara lain. Apalagi saat itu Belanda baru lahir sebagai negara yang baru. Nah, sehingga waktu itu Belanda
dengan ahli hukum internasionalnya yaitu Hugo de Groot dalam bukunya Mare Liberum tahun 1609 menyatakan bahwa harusnya laut itu tidak bisa diklaim. Laut itu harusnya terbuka. Mare Liberum. Harusnya seperti itu. Kenapa? Karena sebetulnya tidak ada satupun manusia yang ada di dunia ini yang bisa mengokupasi secara efektif wilayah laut mereka. Tidak ada yang bisa hidup terus-menerus di wilayah laut karena prinsip okupasi yang berasal dari Romawi itu penguasaannya harus secara efektif. Klaim okupasi secara efektif. Sementara itu, kalau mereka mengklaim wilayah laut sebagai wilayah mereka, klaimnya bagaimana? Karena tidak mungkin manusia bisa secara terus-menerus hidup di laut. Sudah saya contohkan yang bisa hidup terus-menerus di wilayah laut, ya Putri Duyung, atau misalnya Denny manusia laut, misalnya seperti itu. Tetapi di luar itu adalah mitos teman-teman. Tetapi di luar itu tidak ada manusia yang bisa terus-menerus hidup di laut. Sehingga seharusnya laut itu tetap dalam keadaan terbuka. Laut terbuka atau Mare Liberum. Nah, apa yang dinyatakan oleh Hugo de Groot Grotius ini mendapatkan penolakan dari Inggris khususnya. Karena Inggris beranggapan, karena mereka juga sudah menguasai wilayah lautnya, beranggapan bahwa sebetulnya laut itu bisa dikuasai. Sehingga waktu itu dengan ahli hukum mereka yaitu Wellwood dan Selden mengatakan bahwa laut itu bisa diklaim atau kita kenal dengan laut tertutup Mare Clausum. Kondisi ini sering disebut dengan pertempuran buku, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Ini argumentasi Grotius tadi membedakan pengertian imperium dan dominium. Suatu negara berdolat pada bagian-bagian tertentu dari laut tertentu, tetapi umumnya tidak dapat memiliki laut. Laut tidak dapat dimiliki, karenanya pelayaran dan perikanan tidak dapat dilarang. Kemudian, Selden, tidak ada alasan bahwa laut tidak dapat dimiliki karena Inggris secara nyata telah menguasai laut secara luas. Oke, kemudian, karena ada pertentangan antara Grotius dan Selden, perang buku. Lalu ada ajaran tengah, aliran yang ketiga yang dipimpin oleh Pontanus. Pontanus berada di dua mazhab tersebut. Bagaimana Pontanus menganggap wilayah laut, pembagian wilayah laut seperti apa? Ini adalah kompromi antara teori Mare Clausum dan Mare Liberum. Pontanus membagi wilayah laut menjadi dua bagian. Laut yang berdekatan dengan pantai atau adjacent sea yang dapat menjadi milik kedaulatan negara pantai, dan di luar itu adalah laut bersifat bebas. Ini nanti akan kita kenal dengan di kemudian hari kita kenal dengan laut teritorial dan laut bebas. Oke. Kemudian menurut Cornelis van Beekershoek, nah ini kita sudah mulai pada metode penetapan wilayah lebar laut teritorial. Bagaimana cara mengukur laut teritorial? Kalau tadi Pontanus akhirnya memberikan alternatif bahwa laut itu bisa saja terbuka, tetapi bisa saja tertutup, dan menengahi pemikiran antara Grotius dan Selden, maka itu sudah selesai, dianggap selesai teman-teman. Oke, sekarang wilayah laut bisa ada yang dikuasai Mare Clausum dan ada yang tidak dapat dikuasai atau Mare Liberum. Nah, sekarang kita masuk pada cara penarikan lebar laut teritorial. Metodenya bagaimana? Menurut Beekershoek, jalur laut teritorial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah teritori daratannya dan perbedaan pemilikan dan kedaulatan menjadi hapus. Kemudian berakhirnya perang buku antara doktrin Mare Liberum dan Mare Clausum. Lalu menurut Beekershoek
bahwa ada metode yang dapat digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial, yaitu sejauh 3 mil laut. 3 mil laut ini asal muasalnya karena adanya perkembangan jenis senjata di darat, yaitu meriam. Jadi awalnya adalah menetapkan lebar laut teritorial itu adalah sejauh meriam dapat menjangkau paling jauh mana? 3. Ternyata tembakan meriam itu paling jauh itu hanya 3 mil laut saja. Jadi awalnya metode yang pertama adalah metode senjata meriam yang kemudian disusul karena diukur paling jauh meriam itu bisa menjangkau sampai 3 mil laut. Jadi ada yang pertama adalah dengan tembakan meriam dan yang kedua pengukuran 3 mil laut. Kemudian ini teman-teman tadi ukuran tembakan meriam sejauh 3 mil laut. Kemudian ada ukuran pandangan mata. Nah, ini yang agak susah teman-teman karena untuk ukuran pandangan mata tentunya berbeda-beda. Dan ini yang jarang digunakan oleh negara-negara. Jadi yang pertama yang sering digunakan hukum kebiasaannya adalah ukuran tembakan meriam dan marine leak. Nah, marine leak ini teman-teman pertama sekali digunakan oleh Inggris dan Belanda. Jadi awalnya sebetulnya marine leak itu bukan 3 milnya tetapi justru 9 mil karena satu leaknya itu adalah 3 mil. Jadi kalau misalnya marine leak itu adalah 3 kali 3-nya, jadi seharusnya 9 mil laut. Itu adalah pengukurannya, ukuran marine leak. Tetapi ada perbedaan juga ketika kita melihat negara-negara di Skandinavia. Jadi di negara-negara Skandinavia, marine leak itu adalah sejauh 4 mil laut. Jadi bukan 9, bukan juga 3, tetapi 4 mil laut. Ini teman-teman, tadi Skandinavia, khususnya Denmark, menggunakan kata-kata marine leak, itu adalah 4 mil laut. Dan ini sebetulnya lebih awal teman-teman, pengukuran yang mereka gunakan, yang digunakan oleh Denmark lebih awal dibandingkan dengan yang lain. Jadi pengukuran sejauh 4 mil laut justru adalah yang pertama. Kesimpulannya, konsep laut teritorial lahir bersama dengan laut lepas, membagi wilayah laut, mengakhiri pertentangan penganut doktrin laut tertutup, mare clausum, dan laut bebas, mare liberum, dan melahirkan hukum laut internasional publik. Kemudian klaim penguasaan laut yang berbatasan dengan pantainya, selain alasan keamanan dan netralitas juga ditujukan untuk pencegahan penyelundupan, kesehatan, karantina. Kemudian itu dulu teman-teman untuk materi kita sebagai pengganti kuliah minggu yang lalu, tanggal 9 Maret dan 10 Maret. Nanti untuk minggu ini akan saya teruskan di video yang kedua, periode 1930 sampai menjelang tahun 1958. Terima kasih untuk perhatiannya, kita akan lanjut ke video berikutnya.